Halo kawan semua. Ya, jadi kita kembali lagi di ngobrol santai. Nah, bukan santai juga sih kali ini karena kita akan ngomongin tentang politik dan anak muda. Dan hari ini tentu spesial karena saya sudah mengundang calon legislatif Dapil Maros. Tapi nanti kita memperkenalkan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ke penonton sekalian bahwa di channel Bagus WS ini kemarin mengumpulkan data. Jadi kawan-kawan sedikit informasi bahwa total DPT pemilu 2024 itu sekitar 204,80 juta pemilih, di mana komposisinya itu 1,7% itu pre-boomer dan 13,7% itu baby boomer dan Gen Z itu 22,9%. Bahkan Gen X itu 28,1% dan milenial 33,6%. Ini menjadi menarik dari komposisi secara DPT karena pemilih atau calon legislatif atau bahkan pemilu nanti presiden maupun wakil presiden, cawapres dan capres itu harus melihat kondisi dan data ini, karena kalau tidak pasti akan kehilangan pemilih. Nah, langsung saja saya akan memperkenalkan tamu Bagus WS di konten Bicara Bagus kali ini, yaitu adalah Kakak Irwan Gunawan, ya, seorang calon legislatif yang sekarang akan bertarung di Pileg, dan mungkin kita tidak akan lebih lama. Saya coba memperkenalkan atau diperkenalkan secara sendiri oleh Kakak Irwan. Mungkin silakan Kakak Irwan. Siap. Ya, Terima kasih. Silakan. Kakak Bagus. Ini hari bagus, ini kita bicara bagus. Ya. Bicara hal-hal baik. Nama saya Irwan Gunawan. SD, SMP, SMA di Maros, asli Maros, Bapak Ibu orang Maros, dan S1 kuliah di Pertanian Unhas. Di situ saya ketemu sama Kakak Bagus ini, dan setelah itu banyak aktivitas, membangun bisnis juga sendiri. Kemudian pada akhirnya masuk juga ke politik ini. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Ya. Nah, mungkin kita akan menggali dan bertanya lebih jauh kepada Kakak Irwan. Kakak Irwan berarti sekarang maju di Dapil 5 Maros. Dapil 5 Maros, Kecamatan Mencangloe, Tanra Lili, Tembok Bulu. Oke. Ya, 3 kecamatan. 3 kecamatan. Jadi yang nanti mungkin nonton video ini orang sana ya bisa juga memilih Kakak Irwan. Siap. Nah, apa sih sebenarnya sih Kakak Irwan kan anak muda. Saya tahulah bahwa banyak anak muda yang mungkin sudah apatis atau antipati terhadap politik. Sudah banyak surveinya, sudah banyak yang artikel yang muncul tentang itu. Nah, pada akhirnya Kakak Irwan memilih untuk masuk dan berjuang di dunia politik. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama Kakak Irwan masuk ke dalam dunia politik atau menjadi caleg gitu? Siap. Alasan utama sebenarnya melihat politik hari ini, ya, saya juga pribadi dari beberapa momentum pileg, pilkada sering juga terlibat saya, ya, jadi tim sukses. Ya, tim sukses. Ya, mulai awal. 2009, 2014, 2019, kemudian juga di kampus kan waktu kita pengurus di himpunan, kemudian ketua BEM, isu-isu kekinian, isu-isu kebangsaan kan sering kita diskusikan itu. Ya. Dan itu sering kaitannya dengan terkait dengan kebijakan. Ini kan kebijakan ya para politisi ini yang sering kita diskusikan. Nama A, nama B, presiden, bupati, gubernur, itu selalu kita diskusikan, selalu kita bahas. Dan politik hari ini anak-anak muda kita lihat, saya rasakan berapa bulan ini turun ke masyarakat. Selalu ada masyarakat mengatakan bahwa mau pilkada baru datang, ya, begitu. Dia bilang ya begitu memang Pak, selama ini mau bisa ada bisa mau cari suara baru datang. Saya bilang ya itulah yang mau coba kita perbaiki. Saya bilang, Ibu, kalau itu yang kita pilihan tak dulu masih sering juga kontekan, pilih mikir lagi. Tapi kalau tidak, izinkan saya menawarkan diri. Begitu simpel. Dan anak muda hari ini kan saya bandingkan diri saya. Siapalah saya, privilege ekonomi juga tidak punya, privilege politik juga tidak punya, bukan anak siapa-siapa.
bapak ASN kemudian ibu rumah tangga. Dibandingkan dengan hari ini yang mengisi anak-anak muda, saya lihat bapaknya bupati, bapaknya pengusaha, mungkin punya modal segala macam. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, masih ada kekecewaan di masyarakat yang kadang muncul pun tidak pernah. Ini bukan bicara tentang pengawalan kebijakannya itu berhasil atau tidak, jangan dulu itu, muncul dulu lah, dengarkan dulu lah keluhannya. Itu jadi yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat bilang, penting dengar dulu ini ceritaku dan curhatku, sempat bisa juga nusuarakan, kalaupun pada akhirnya tidak berarti apa-apa, yang jelas dia butuh teman curhat. Butuhlah orang-orang yang di pemerintahan legislatif atau orang-orang di eksekutif seperti itu. Ji, saya pribadi, kakak Bagus tahu sendiri kita kan ketemu banyak di dunia lembaga-lembaga internal kampus. Kita yang punya dididik di kader, diskusi tema-tema diskusi kita tentang itu, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap kurang berpihak, punya tanggung jawab rasanya untuk melihat dunia perpolitikan hari ini. Anak muda juga cenderung apatis dengan melihat politik itu kotor. Itu yang rasanya kita harus dorong. Kita harus berpartisipasi. Saya tidak bilang anak muda harus terjun, tidak juga. Minimal anak muda jangan antipati, itu saja dulu. Kalau pemilihan, terlibat aktif, datang memilih dan terlibat juga mengedukasi masyarakat. Hari ini kan orang bilang politik hari ini sangat mahal, ya kan? Itu ya tantangan bagi kita ya yang pemula segala macam. Pengalaman di internal kampus itulah yang coba kita bangun optimisme bahwa kita juga bisa sebenarnya. Dan kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Dengan melihat dunia politik hari ini, makanya waktu diundang sama kakak Bagus, saya bilang ya harus datang, karena anak muda hari ini ya kita mau tahu isi kepalanya, bukan fotonya saja dipajang, kemudian dipajang juga foto yang di belakangnya, misalnya anak siapa gitu, toko siapa gitu. Tapi yang kita mau dengar ya isi kepalanya. Betul. Karena tindakan kan sangat dipengaruhi oleh isi kepalanya seperti apa, pikiran-pikirannya tentang masyarakat, tentang pembangunan pertanian misalnya atau apa, itu seperti apa. Itu sebenarnya kesadaran diri dengan pengalaman-pengalaman selama ini di kampus, di luar kampus juga kita banyak interaksi. Dulu di himpunan kita punya desa mitra, desa binaan, itu kan kita sering juga diskusi sama masyarakat. Berangkat dari itu ada momentum 5 tahunan ini, ya jangan dilewatkan lah. Saya pun sebenarnya Agustus, agak telat ya, Agustus baru menentukan sikap untuk maju, karena ada mau diganti di internal partai kami, ada mau diganti. Jadi saya bilang kalau menunggu momentum 5 tahun lagi, kapan mencobanya? Kalaupun hari ini saya gagal dengan biaya yang sudah saya keluarkan operasional segala macam, saya anggap itulah yang harus saya bayar, biaya itulah nilai yang harus saya bayar untuk membeli pengalaman ini, membeli pelajaran berharga ini. Seperti itu. Baik. Jadi alasannya karena rentetan-rentetan mulai dari kampus. Jadi Kak Irwan dulu ini kita ketemu karena Presiden BEM di Fakultas Pertanian. Nah, dari interaksi-interaksi itu, dari diskusi-diskusi itu yang membuat tergerak hatinya untuk berjuang di pemilihan legislatif di Dapil Maros. Nah, selain itu nih, kalau bahas tadi, dan memang banyak sih bahwa anak muda yang maju itu memang saya tidak bilang menyebut nama, dan anggaplah saja bahwa ada seperti itu, keluarganya kaya, bapaknya mungkin pejabat atau keluarganya memang pejabat, dia terpilih. Nah, sementara bahkan ditanyakan soal fungsi atau apa sih keinginan berbuat apa di ketika terpilih, itu tidak sama sekali punya gagasan atau ide sekalipun. Kalau Kakak Irwan sendiri, apa nih ketika terpilih ide dan gagasannya untuk berkontribusi ke masyarakat? Kalau turun ke masyarakat itu kan memang sebagai wakil rakyat harus seperti itu sebenarnya, karena tujuan utama kan aspirasi. Tapi kalau misalnya Kakak Irwan terpilih, apa nih idenya atau apa yang ingin dibawa, apa yang disuarakan di parlemen nanti gitu? Ya, pertama menyinggung tadi itu ya, saya sebenarnya tidak permasalahkan dia punya privilege bagaimanapun, anak pejabat. Yang jelas dia bisa kontribusi, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Artinya dia betul-betul memanfaatkan peluang yang ada. Betul. Karena saya juga kan punya beberapa senior yang sekarang duduk DPR RI dan dia bisa betul-betul berkontribusi. Dian Rekang, senior
dan dia orang tuanya bupati. Tapi saya anggap dia luar biasa karena mampu lepas dari bayang-bayang orang tuanya. Dia juga mampu berkontribusi. Kemudian apa yang saya tawarkan sebenarnya di masyarakat? Sebenarnya kemarin ini cerita-cerita di lapangan ya. Tiba-tiba itu di dapil ada menelpon, dia minta Pak Dewan. Itu juga kelebihannya kalau kita masih caleg sudah dipanggil Pak Dewan, naik sedikit derajat lah. Ditelepon Pak Dewan, padahal belum terpilih. Tapi saya anggap itu doa ya, doa. Dan tempat-tempat kita di ruang-ruang publik itu dapat tempat lah, dapat kursi lah. Sini Ki Pak Dewan duduk. Saya anggap itu apa ya? Ya alhamdulillah kita ini bukan siapa-siapa, tapi bukan itu kita yang cari, bukan itu yang kita cari sebenarnya. Kembali tadi, jadi dia itu minta ambulans. Pak Dewan, adakah di kantor Parteta ambulans? Ada warga aku ini meninggal, saya bilang. Tidak ada, pernah ada tapi ini tidak berfungsi, saya bilang. Duduk Pak Deng, baru saya siapkan ambulans pribadi. Itu saya langsung timpali begitu ya. Kemudian juga saya kawal itu hari ini ada pupuk kami distribusikan dari perusahaan kami juga. Pupuk yang kita diskusikan tapi muncul permintaan lain. Bertanya Mi Pompa, Alsintan itu kan yang di dunia pertanian kan begitu-begitu. Dapil saya kan memang banyak pertanian ya, Mencoloi, Tombok Bulu. Saya bilang saya sambil tutup mata itu. Dan saya bayangkan dalam hati ya banyak juga permintaan, tapi saya niatkan bilang kalau saya terpilih ini saya maksimalkan, saya usahakan, saya carikan akses di mana dia bisa akses bantuan itu, seperti itu. Kemudian saya rencana ini ya pribadi, saya diskusi sama teman-teman, memang ada program yang ingin saya kerucutkan untuk anak muda dan pertanian dual itu. Ya, dua hal ya. Karena pertama anak muda, karena saya anak muda, aspirasi anak muda yang perlu kita kawal baik. Kedua, dunia pertanian, background saya pertanian, disiplin ilmu pertanian ya. Kita juga sempat buat desa binaan di kampusnya, Desa Mitra. Dunia pertanian ini sering juga kita diskusikan persoalan-persoalannya seperti apa. Jadi dua hal itu yang ingin saya sentuh. Saya rencana mau buat member of IG. IG ini inisial saya ya, Irwan Gunawan. Member artinya orang yang memilih saya mau cerita di depan sama calon pemilih saya. Kalau kita belum punya pilihan, saya tawarkan program saya jadi member saya. Tapi kalau kita sudah punya pilihan tidak ada masalah, saya cari yang lain. Karena DPT kan lumayan tersebar, lumayan banyak gitu. Hanya memang kadang di pinggiran ini kurang tersentuh. Kayak di dapil saya kan ada 40 ribuan DPT, dan error kemarin 2019 itu ada sekitar 10.000 lebih yang tidak muncul datanya di TPS, entahlah dia batal, mungkin orang-orang tua ya, yang karena pileg ini kan ada 5 lembar kertas suara RI, DPR RI, provinsi, kabupaten, DPD dan legislatif yang ya, kota kabupaten. Ya, kota kabupaten. Oh, ini dipisah aja dengan pilpres. Dulu kan dengan pilpres. Segala macam. Itu kan bingung itu orang tua, apalagi yang melek membacanya yang rendah ya. Itu kita stamati. Saya tidak tahu error itu dari mana, ataukah suara batal atau memang tidak pergi memilih. Itu juga jadi pertanyaan ini. Jadi pertanyaan. Saya bilang peluang itu ada. Yang jelas kita mau jalan. Kemudian kembali tadi nih member of IG ini. Saya belum fixkan program apa. Yang paling pertama untuk program kepemudaan itu saya kasih keluarkan saja di sini ya. Kunci utama adalah kemudahan akses legalitas. Ya, legalitas usaha. Termasuk saya membuatkan NIB secara gratis. Ini kan sekarang semenjak BKPM Kementerian Investasi munculkan OSS RBA yang berbasis risiko itu tahun 2020, semua satu pintu, tidak ada lagi di PTSP Kabupaten untuk urus SIUP, namanya SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Saya banyak paham ini karena 8 kali saya bawa materi di Bulukumba untuk pelatihan OSS ini, NIB ini, pembuatan NIB ini, pelaku usaha ngumpul, kemudian saya bawa materi, diundang sama PTSP Bulukumba. Saya paham ini karena perusahaan saya sendiri, saya tidak bisa hire orang untuk buatkan perizinan saya, makanya saya belajar sendiri, lama-lama bisa jadi
narasumber di berbagai macam pengalaman itu yang saya mau turunkan ke teman-teman. Kadang teman-teman untuk mengakses permodalan misalnya ya, kadang diminta NIB. Nah, itu paling mendasar itu NIB saja. Atau paling mendasarnya lagi dulu cukup surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan. Tapi berkembang ini itu juga diminta NIB, nomor induk berusaha itu dibuat di OSS, online single submission ya, satu pintu online. Ini kan gampang sebenarnya ini, apalagi anak muda melek teknologi, harus ada email segala macam. Ini gampang, sisa kita support anak-anak muda memang yang mau berusaha. Bahkan ekstrimnya yang memang betul-betul serius untuk bikin CPPT itu kita fasilitasi juga. Pemerintah hari ini kan kalau mau semua memfasilitasi dunia lapangan kerja ini sangat berat. Butuh kerja-kerja panjang. Mungkin tahun ini berapa lapangan kerja terbuka? Mungkin 1.000, 5.000. Tahun depan lagi buka lagi. Saya anggap itu juga harus dilakukan pemerintah karena itu memang tugasnya. Di sisi lain kita harus juga mendorong dunia entrepreneur ini tumbuh juga di kalangan anak muda. Ya, tumbuh. Dia bisa mandiri segala macam. Saya ingin hanya mendorong, menstimulasi, mengcoaching teman-teman anak muda yang memang sudah mendukung saya, mensupport saya. Itu saya utamakan dulu ya. Itu sebagai ucapan terima kasih saya karena telah mempercayakan saya itu dulu. Tidak menutup kemungkinan saya buka lebih besar nanti. Siapapun mau dia pilih saya atau tidak. Yang jelas mau serius untuk mandiri, membangun usahanya sendiri, silakan. Coaching ini penting juga terkait dengan mindset, motivasi. Jadi jangkit menunggu bola, anak muda itu membangun bisnis harus inisiatif, menjemput, dan memang harus selalu ada keluhan bilang pemerintah kurang perhatian segala macam. Jangan pemerintahnya yang kurang perhatian, tapi Anda yang harus menjemput itu, mendorong itu, memotivasi dirinya sendiri untuk harus sukses. Itu dulu. Makanya coaching klinik ini itu nanti dari akses usaha itu ada juga pertemuan khusus coaching training misalnya atau apa yang saya buat untuk anak-anak muda yang memang mau serius berwirausaha. Bahkan kalau mau dia grow, bertumbuh lebih besar, harus bentuk CV segala macam, itu bisa kita fasilitasi dengan akses yang kita punya. Karena kalau sebenarnya KTP pun itu sudah bisa kita buat NIB, nomor induk berusaha, tapi pribadi belum terlalu kuat legalitasnya. Itu sudah bisa digunakan untuk akses permodalan segala macam. Izin saya potong ya. Berarti Kakak Irwan Gunawan ini sebagai calon punya dua fokus tadi ya, pertanian dengan anak muda. Ini yang akan menjadi fokus untuk menjadi program atau menjadi suara-suara yang akan disampaikan ketika terpilih nanti. Bahkan tidak terpilih pun sekarang masih jadi orang biasa sekarang, belum menjadi pejabat ya sudah memperjuangkan itu. Nah apalagi mungkin nanti titipannya di daerah Tompobulu itu Bang, masih banyak akses di pinggiran itu yang belum terakses pendidikan itu juga mungkin nanti, karena saya pernah jadi relawan di sana. Banyak lah yang kondisi-kondisi seperti itu. Nah mungkin tambahan lagi pertanyaannya Bang, kan sudah tadi tuh bahwa apa yang akan dibawa. Kalau Kakak Irwan sendiri beririsan tadi pertanyaannya bahwa banyak yang punya privilege tapi tidak punya kapabilitas. Itu kan yang kita bilang jangan terpilih gitu. Karena kalaupun dia punya privilege dan punya kapabilitas ya tidak masalah. Bahkan kan isunya artis-artis ikut. Bahkan dia bisa sinergi dengan bisa sinergi keluarganya kan? Lebih bagus lagi kan itu lagi. Supaya apalagi kalau tujuannya memang untuk masyarakat atau rakyat banyak. Nah, banyak juga nih yang bilang tugas dan fungsi wewenang dari menjadi anggota legislasi itu sendiri tidak tahu. Kakak Irwan Gunawan, bagaimana itu menurut pandangan Pak Caleg? Tapi dia tidak tahu fungsinya apa yang nanti akan dikerjakan lah begitu ketika terpilih. Itu kurang etis juga menurut saya ya, menjadi caleg tapi tidak tahu tugas dan fungsinya nanti. Ini kan tugas utama anggota dewan ketika terpilih ya. Pertama legislasi. Dia yang merancang berdasarkan aspirasi di masyarakat. Ini terkait persoalan kebijakan ya. Iya, kebijakan. Karena memang kebijakan ini sangat berdampak dengan kemaslahatan orang banyak. Pertama legislasi kebijakan, biasanya diinisiasi dari eksekutif, kemudian dievaluasi atau direview di DPR juga. Kemudian terkait dengan penganggaran, jadi misalnya APBD ini 1M misalnya,
dan kegiatan dan anggarannya tidak bisa mengcover semua permintaan-permintaan, usulan-usulan program di bawah. Nah, ini kan yang harus dilihat yang mana skala prioritas dulu. Nah, itu tugasnya juga dewan untuk melihat itu. Misalnya ada permintaan bersamaan ya, ada permintaan jalan, misalnya jalan pembukaan jalan baru, akses jalan baru, dan perbaikan jalan yang sudah ada. Ini kan yang prioritas dulu yang baru ini. Kita dibuka aksesnya itu dulu seperti itu. Makanya fungsi dewan itu melihat itu, betul-betul membaca rancangan APBD dari bupati atau gubernur itu. Bukan berpikir dulu konstituenku izinin akan atau apakah maksudnya kepentingan pribadi, tapi lihat maslahat orang banyaknya. Itu yang penting dipahami. Karena kan penganggaran ini kan anggaran pokok, kemudian biasa direview kembali, dirubah kembali di bulan 10 atau bulan 11, anggaran perubahan namanya. Ini kan begitu selalu kalau di pemerintahan terkait dengan penganggaran. Dan ini penting ini Pak, soalnya program itu pasti ujung-ujungnya anggaran. Kadang tidak jadi itu program kalau tidak ada anggarannya. Betul. Tidak ada uangnya. Itu juga jadi problem. Nah, jadi itu tadi fungsinya ternyata. Nah, sebenarnya saya punya keinginan Kakak Irwan bahwa sebenarnya mungkin ada ya, atau itu kegiatan apa. Jadi yang debat kandidat atau debat itu sebenarnya atau menguji diri sebagai layak dengan tidak layak atau fit and proper test itu bukan cuma presiden atau calon wakil presiden. Legislatif atau caleg-caleg di daerah itu pun juga diberikan ruang untuk orang menguji. Kalau mungkin diskusi warkop atau diskusi kafe begitu. Karena kita tidak akan pernah tahu ya, kita tidak akan pernah tahu kapabilitas seseorang itu kalau kita tidak pernah mendebat dia. Nah, makanya saya undang Kakak Irwan ini juga untuk mengetahui sebenarnya sahabat saya ini, saudara saya ini kira-kira maju tujuannya apa. Nah, ini yang coba kita ingin berikan ruang untuk menyampaikan bahwa memang layak untuk kita pilih di dapilnya nanti gitu. Karena jelas ya punya visi, misinya, punya mewakili apa. Kita harapannya berkualitas lah, berkapabilitas lah, punya visi, punya misi, tahu apa yang akan dikerjakan dan yang lain. Nah itu menyambung itu, Irwan, pertanyaan mungkin supaya lebih jelas lagi. Nanti dari semua program itu, apakah Kakak Irwan akan tetap ketika terpilih apakah Kakak Irwan akan tetap sering turun ke dapil atau tidak? Ini pembuktian ini. Yang pertama terkait dengan uji atau fit and proper test. Sebenarnya kalau kaderisasi partai berfungsi dengan baik, sebenarnya sudah diuji di situ. Jadi karena saya lihat ada beberapa partai yang melakukan itu fit and proper test terhadap bacalek kemarin ya, waktu sebelum penentuan daftar caleg tetap. Jadi sebenarnya kalau kaderisasi partai berjalan itu diuji di situ. Tapi karena memang ada juga beberapa partai, mohon maaf ya saya tidak sebut partai apa, tapi memang ada yang memang karena kebutuhan kuota harus dipenuhi, copot saja segala macam. Ya memang jalan satu-satunya adalah publik yang harus menguji itu. Apa lembaga apa yang menyediakan ruang itu, kemudian mengundang banyak orang. Publik yang harus inisiatif untuk menguji itu. Kemudian terkait tadi pertanyaannya Kakak Bagus, apakah ke depan kalau tidak terpilih apakah tetap turun ke dapil? Saya menyiapkan yayasan, ada yayasan saya buat. Jadi teman-teman anak muda yang sudah bergabung di saya bilang saya terpilih tidak terpilih kita sama-sama di yayasan ini, bangun yayasan ini. Ini yayasan pemberdayaan namanya, pemberdayaan masyarakat. Kalau teman-teman pernah dengar yayasan yang namanya SDF atau Bakti, kurang lebih seperti itu. Kita ambil dana funding, ada program, kemudian kita turun mendampingi masyarakat. Karena di Popul itu ada anggota teman itu lagi buat ini gula merah yang serbuk ya, pendampingan yang awalnya masyarakat hanya gula merah yang batangan itu, yang balok itu kita coba buat damping untuk yang jadi serbuk atau yang dalam bentuk kemasan-kemasan kecil. Itu salah satu program. Itu kan bisa kita jemput dengan background keilmuan saya sosial ekonomi pertanian. Dosen-dosen, guru-guru besar banyak berkecimpung di dunia itu, bahkan lembaga yang sudah besar hari ini itu pembinanya dari dosen saya. Saya bilang di teman-teman, kalau dosen ini bisa kita ambil jadi pembina juga. Yayasan ini sudah ada, hanya saya sekarang lagi coba untuk aktivasi teman-teman yang mau serius untuk menggarap yayasan ini. Ini terlepas saya caleg atau tidak, terlepas dari itu. Yang jelas teman-teman yang punya passion di dunia pemberdayaan gabung di sini di yayasan ini yang saya buat. Ini kerja umat ini, kerja umat ya dari Kakak Irwan Gunawan. Nah setelah itu karena memang saya tahu bahwa daerah Tompobulu itu banyak gula merah di sana. Waktu jadi relawan sekolah kolong itu, sekolah kolong itu
kita jalan kaki lewat Berarti ke jembatan anu ya, Baraya, Desa Baraya itu Boto Parang itu memang apa ya, gula merah banyak di sana. Nah, kembali lagi tanya, dari sekian banyak partai yang mendaftarkan diri kemarin dan terverifikasi oleh KPU, pada akhirnya memilih Partai Keadilan Sejahtera, apakah memang awalnya dari awal adalah kader atau di belakangan baru menjadi anggota partai dari Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera? Gimana ya ceritanya? Ini cerita panjang sebenarnya. Diperpendek saja kakak. Saya pernah kader dan bisa dikatakan kader, bisa juga tidak. Oke. Ya, karena pernah sudah 10 tahun yang lalu pernah menjadi kader, terbina. Kemudian aktif-aktifnya di kampus hilang, terputus koneksi itu. Oke. Saya anggap diri saya ini punya kenalan di hampir semua partai. Bahkan 2019 itu, ini jujur saja, saya bantu caleg DPR RI dari partai PDI. Saya banyak interaksi dengan caleg-calegnya PDI bahkan. Ini yang sangat berseberangan ya. Karena kita anggap yang partai merah ini kiri, kemudian punya partai PKS ini kanan, ya kan begitu anggapan di masyarakat. Belakangan ini urusan bisnis saya banyak berinteraksi sama orang-orang di dalam partai PKS ini. Kemudian sebenarnya saya belum terfikirkan untuk maju di tahun ini. Nanti di 2029 betul-betul saya siap. Tapi itu tadi ya, karena ini momentum dan kapan lagi kalau bukan sekarang ya. Saya coba maksimalkan apa yang saya punya. Itu tadi urusan bisnis, banyak bertemu dengan orang-orang di internal PKS. Meskipun di tempat lain juga ada juga di PAN apa segala macam, banyak juga senior di PAN, tapi saya anggap yang konsisten sampai hari ini juga di oposisi PKS juga. Terbukti di Pilpres kemarin, dia juga tidak ngotot-ngotot amat untuk dorong kadernya untuk jadi cawapres. Jadi ya lewu aja PKB yang jadi cawapresnya, tidak ada persoalan dibanding teman kita yang satu ya. Pindah juga ternyata bukan dia juga ini. Minta maaf ya, bukan dia juga yang jadi cawapres. Saya tidak tahu sekarang bagaimana kabarnya Mas Gibran, apa jadi cawapres atau tidak. Kabarnya sih kemungkinan besar ya. Gitu. Nah kalau kita lihat ya, karena Kak Irwan berarti PKS bisa dibilang kader sudah lama juga berinteraksi, tapi belakangan memang lagi berinteraksi. Nah karena Kak Irwan tadi sebut Pak Gibran ya, itu masih anak muda juga. Ya, secara angka umur ya, masuk ke generasi milenial kalau tidak salah. Nah sekarang akan, kalau memang betul-betul terjadi, dia akan menjadi wakil presiden ya. Terlepas dari persoalan siapa nama di belakangnya ya, tapi intinya ya itu lagi, semoga semua orang yang punya privilege seperti itu belajar dan berkapabilitas tentunya. Karena ini bukan tempat belajar lagi, ini tentang banyak orang. Soalnya negara ini hajat hidup banyak orang dan kita tidak boleh main-main di sana. Apalagi saya yang caleg kabupaten negara ini. intinya kita ingin melihat seperti Kak Irwan ini terpilih, dan tentunya terpilih itu karena Kak Irwan berkapabilitas lah. Berkapabilitas, bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat, rakyat, dan dia janjikan akan tetap berdapil, bahkan tidak terpilih dan tidak terpilih tadi itu dia tetap akan membangun yayasannya dengan teman-teman di sana. Ini karena lagi tadi orang yang punya jiwa sosial dan punya kemampuan untuk berbuat ya, anak muda pastinya seperti itu. Mungkin terakhir sebelum kita menutup pertanyaannya ya, dari PKS dan ini Kak Irwan sering mendampingi calon legislatif lah, dan mungkin banyak yang terpilih dan tentu punya banyak pembelajaran di sini ya, karena jaringan sih waktu kita di kampus kan kita senat banyak kenal sama senior gitu ya. Nah pada akhirnya Kak Irwan pasti punya tim gitu dan lain-lain. Ini mungkin boleh dibocorkan boleh tidak, strategi utama untuk bisa meraih kursi di parlemen nanti, khususnya di DPRD Kabupaten Maros, apa nih strategi utamanya nih? Saya prinsipnya begini, ya. Kalau masyarakat bilang hati-hati dengan caleg yang hanya sekedar mengobrol janji manis saja udah terus tidak muncul. Bagi caleg juga kami hati-hati dengan peluncur yang hanya di atas permukaan mengatakan bahwa kami punya suara 1000, ternyata 0. Kami juga hati-hati yang begitu juga. Jadi sama-sama kita saling menjaga. Saya juga berpikir saya mau maksimalkan, tapi tidak artinya terjun bebas juga yang habis sia-sia
kemudian tidak terkonversi, tidak terkonversi menjadi suara, tidak ada kontribusi. Betul-betul saya basisnya TPS itu aja cluenya ya. Saya target suara per TPS ada sekian, dan itu saja yang perlu saya jaga. Saya tidak perlu ketemu banyak orang saat ini sampai tak 50 orang, 20 orang ya. Sosialisasi, siapkan snack segala macam. Ternyata orang yang hadir ini hadir juga di sosialisasi caleg lain. Ini kan ya ngapain saya bicara banyak dengan teman-teman seperti itu. Jadi yang saya cari sekarang tim yang mau bergerak dengan saya di TPS Pelunjur ini. Saya bilang kalau ketemu orang kasih ketemu dengan orang yang tidak terlalu jago mau. Jangan yang jago di warkop segala macam. Yang biasa-biasa mau saja, yang jelas mau jalan. Itu saja. Kemudian saya selalu bilang di masyarakat ini terakhir ya penutup. Saya berangkat dari niat baik. Saya selalu kalau mau jalan biasa saya niatkan betul. Saya ulang-ulang ini. Saya mau mengabdi dengan masyarakat, saya mau bermanfaat, berbuat banyak. Karena itu ya sebaik-baik manusia yang bermanfaat di masyarakat. Saya selalu bilang, tolong doakan saya. Kalau orang ini baik, mudahkanlah. Kalau kemudian jangan berhenti di situ doanya, lanjutkan. Tapi kalau orang ini niatnya jelek, jangan permudah. Itu saja, kasih lengkap doanya. Saya selalu bilang kalau ketemu orang, tolong kasih lengkap doa atas semua. Kalau ini caleg ini niatnya baik, dipermudahkan ya Allah. Kalau ini caleg ini niatnya jelek, jangan kasih mudah kasih susah jalannya. Saya bilang begitu, tolong kasih lengkap doanya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan terkait kampanye sekarang ini ruangnya juga Kak Heron ya. Tidak masalah, sampaikan saja bahwa mau ulang bahwa saya dapil segini dan lain-lain, silakan. Ini ruangnya penutup kita sebelum kita akhiri. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan untuk khususnya ke 3 kecamatan tadi ya. Tapi saya insyaallah dengan niat baik saya maju di Dapil 5 Kabupaten Maros. Dapil 5 ini yaitu Kecamatan Tanra Lili, Moncong Loe, dan Tompok Bulu. Itu ada di perbatasan Makassar dan Goa. Ya, teman-teman yang mungkin tahu. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 dan nomor urut saya 4. Jadi saya selalu sebut niat baik apakah bagi. Jadi dimulai niat baik untuk memperbaiki. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih nih Kak Irwan. Siap, sudah sampai di penghujung. Saya juga terima kasih. Ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kita akan ketemu caleg-caleg lain untuk ngobrol karena ruang-ruang seperti itu yang dibutuhkan juga. Nah, bicara bagus kali ini di channel YouTube Bagus WS kita sudah ngobrol banyak sama Kakak Irwan. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang nonton. Kita sudah bertanya banyak tentang pencalonannya, pencalekannya dari Kakak Irwan. Semoga hal yang disampaikan betul-betul menyentuh hatinya para pemilih supaya bisa memilih Kakak Irwan. Mungkin sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.